Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Ulin Purna dari Resort GKE Tabalong, saya mengajak kita sekalian kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Allah yang luar biasa dan Allah yang perkasa di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang selalu hadir dan berkarya dalam setiap hidup kami umat manusia. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan ungkapan syukur. Kami menghadap hadirat-Mu dan mengingat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika pada hari ini kami masih diberikan waktu dan kesempatan Tuhan. Kami bersama-sama akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamahlah kami dengan sabda firman-Mu saat ini. Biarlah melaluinya Tuhan kami yakin dan percaya. Hidup dan kehidupan kami terus melekat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nasihat dan doa selamat. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikian yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Yang berbahagia setiap orang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika seorang pemimpin rohani atau seorang hamba Tuhan diutus untuk melayani ke suatu jemaat, biasanya jemaat meresponnya dengan penuh sukacita. Jemaat juga meresponnya dengan penuh kebahagiaan. Mereka akan sangat antusias untuk menyambut kehadiran seorang pemimpin rohani atau hamba Tuhan yang siap untuk melayani di jemaat mereka. Mengapa demikian, saudaraku yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena kehadiran seorang pemimpin rohani di suatu jemaat akan membawa sebuah perubahan dan pertumbuhan iman daripada jemaat yang dilayani olehnya. Kita tahu sendiri, saudaraku yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pemimpin rohani, ia punya tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat. Seorang pemimpin rohani, ia yang akan menuntun dan membimbing kehidupan jemaat. Dan bukan hanya sekedar itu, saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, seorang pemimpin rohanilah yang akan menegur sekaligus menasehati jemaat ketika mereka melakukan kesalahan yang menyimpang daripada jalan Tuhan.
Dari hal inilah saudaraku yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, saya mau berkata, kesuksesan sebuah jemaat tentunya ditentukan pula oleh keberhasilan seorang pemimpin rohani dalam melayani dan membimbing jemaat. Sungguh, jika kita lihat kembali tugas dan tanggung jawab seorang pelayan, seorang pemimpin rohani, mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tidak gampang, saudaraku yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan. Mereka menjalankan tugas mereka begitu amat sangat berat. Mereka menjalankan tugas mereka tidak mudah, karena yang mereka hadapi, karena mereka yang akan bina adalah orang-orang yang berbeda setiap sifat, bahkan watak dan juga karakter. Tetapi saudaraku yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di balik kesulitan, di balik tantangan tersebut, sesungguhnya tugas sebagai seorang pemimpin rohani merupakan tugas yang mulia yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga tugas ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita juga harus mengakui, saudara yang dikasihi dan berkati dalam Tuhan, sangat nampak sekali perbedaan dan pertumbuhan jemaat yang sudah dibina, bahkan dibimbing oleh seorang pemimpin rohani. Sehingga dari sinilah menjadi dasar bagi kita bersama. Kita patut menghormati, kita patut menghargai setiap jerih lelah pemimpin jemaat kita, pemimpin rohani kita. Mereka selama ini telah bekerja keras. Mereka selama ini dengan penuh kesetiaan dan ketulusan hati, merekalah yang membentuk pertumbuhan iman di dalam jemaat. Dan itu semua dapat kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Para pemimpin rohani inilah yang menegur, para pemimpin rohani inilah yang memimpin kita semua jemaat Tuhan agar kita berada di dalam Tuhan. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17 juga mendorong umat untuk menghormati dan meneladani pemimpin gereja atau pemimpin rohani mereka. Mengapa demikian harus dihormati? Mengapa demikian harus diteladani, saudaraku? Karena yang pertama, kita bisa lihat di ayat yang ke-7. Pemimpin gereja inilah yang melayani umat, dan mereka jugalah yang akan menyampaikan firman Allah. Ayat yang ke-9 juga berkata, pemimpin gereja atau pemimpin rohani inilah yang akan melindungi umatnya dari ajaran-ajaran sesat yang tidak berpusatkan kepada Kristus. Mereka punya tugas yang luar biasa. Mereka bertugas sebagai orang-orang yang menuntun. Mereka bertugas dan bertanggung jawab atas kehidupan jemaat. Dan ayat yang ke-17 berkata, mereka yang berjaga-jaga atas jiwa-jiwa dari seluruh jemaat yang dipimpin oleh Tuhan. Sungguh, ketika mendengar ini semua jemaatku yang dikasihi dan berkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan tugas yang sungguh mulia dan luar biasa. Seorang pemimpin rohani, dia harus memiliki sikap yang tahan uji. Seorang pemimpin rohani harus kuat secara fisik. Seorang pemimpin rohani juga harus kuat secara mental dan juga spiritual. Karena seorang pemimpin rohani akan berhadapan. Dia akan secara langsung memimpin jiwa-jiwa dengan berbagai warna-warni sifat dan karakter yang berbeda, serta dengan problematika yang tentu berbeda tantangannya di masing-masing jemaat yang dilayani. Semua ini tentu membutuhkan sebuah kesabaran di dalam hati seorang pemimpin rohani. Seorang pemimpin rohani harus tekun. Seorang pemimpin rohani juga harus memiliki komitmen yang tinggi. Seperti seorang gembala, ia harus dengan sabar menuntun kawanan
dombanya. Seorang pemimpin rohani harus menggunakan segala daya dan upaya agar jemaat sungguh-sungguh bertumbuh. Dan bukan hanya sekedar bertumbuh, saudaraku yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan. Jemaat harus benar-benar bertumbuh, berakar kuat di dalam Tuhan, dan ia menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan bukan buah-buah yang pahit, saya yakin dan percaya menghasilkan buah-buah yang manis, yang berdampak dan tentunya menyenangkan hati Tuhan. Selain mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada jemaat yang dipimpinnya, seorang pemimpin rohani juga dituntut untuk memberikan sebuah keteladanan hidup. Sementara saudaraku, kita harus mengakui bagaimanapun juga pemimpin rohani adalah manusia yang biasa. Pemimpin rohani atau hamba Tuhan atau pendeta, vikaris, penetua dan diakon bukanlah seorang malaikat. Ia punya banyak keterbatasan. Ia juga punya banyak kelemahan dan juga punya banyak kekurangan. Tapi meskipun demikian, saudaraku yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, kita bersama harus tetap menghargai dan menghormati. Jangan sekali-kali kita melecehkan. Jangan sekali-kali kita menghujat dan merendahkan mereka sebagai seorang pemimpin rohani bagi kehidupan kita. Sebaliknya, sebagaimana dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 di sana berkata, mari kita berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dari sinilah saudaraku yang dikasihi dan berkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur memiliki pemimpin rohani di dalam kehidupan kita berjemaat. Karena pemimpin rohani, merekalah yang akan menghibur kita ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Mereka yang akan menghibur kita ketika kita sedang berduka, saudaraku. Para pemimpin-pemimpin rohani inilah yang juga akan menguatkan kita di tengah keadaan beban berat yang kita rasakan dan kita alami di dalam perjalanan kehidupan ini. Pemimpin rohanilah yang akan menegur kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Pemimpin rohanilah yang akan mengingatkan dan menasihati kita saat kita melakukan kesalahan dan juga merugikan orang lain. Namun, realita dan faktanya, saudaraku, betapa banyaknya dari kita justru kita menjadi marah, kita menjadi tersinggung ketika kita ditegur oleh pemimpin rohani kita. Kita membaca Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Ini menjadi peringatan bagi kita. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Bahkan juga saudaraku yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Kita pun juga bisa belajar dari jemaat Makedonia. Mereka bukan hanya menghormati pemimpin rohaninya, tetapi mereka juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan daripada pemimpin rohaninya atau hamba Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, nah firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini ingin mengingatkan kita betapa besar tanggung jawab seorang pemimpin rohani. Maka oleh sebab itu mari kita hargai dan hormati keberadaan mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan sampai pada saat ini, mereka boleh melakukannya dengan sukacita, mereka boleh melakukannya dengan kebahagiaan, mereka juga boleh melakukannya dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Berbahagialah saudaraku yang dikasihi dan berkati dalam Tuhan. Kita yang pada saat ini menaati dan menghormati para pemimpin-pemimpin kita. Berbahagialah kita yang menghormati mereka sebagai hamba-hamba Tuhan yang selama ini telah memberikan pelayanan yang baik. Mereka telah memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah bagi kita bersama dan membawa sukacita
serta damai sejahtera di dalam kehidupan kita bersama. Amin. Mari kita bersama bersatu di dalam doa, kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan atas kebaikan Tuhan yang tak pernah habis kami rasakan di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau memberkati kehidupan keluarga Kristenmu. Engkau memberkati pasangan suami dan istri. Berkatilah mereka dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Jadikanlah rumah tangga dan keluarga mereka rumah tangga yang rukun dan damai. Biarlah di dalam rumah tangga mereka dipenuhi cinta kasih daripada Tuhan. Biarlah juga Engkau memberkati kehidupan anak-anak yang mereka kasihi. Anak-anak mereka boleh diberkati dalam tumbuh dan perkembangan mereka. Anak-anak diberkati dalam pergaulan mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Apa yang mereka boleh kerjakan menghasilkan berkat, dan berkat itulah yang melahirkan rasa ucapan syukur di dalam hati dan kehidupan mereka. Di dalam kehidupan sosial kami Tuhan, mari Tuhan memberkati kami. Jauhkanlah kami dari hati, jauhkanlah kami dari pikiran dan tindakan yang jahat, jauhkanlah kami dari keinginan tipu muslihat, jauhkanlah kami dari kedengkian, jauhkanlah kami dari kemunafikan, jauhkanlah kami dari sikap melukai, jauhkanlah kami pula untuk mencelakakan orang lain. Melainkan ya Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepadamu, tanamkanlah sikap cinta kasih di dalam kehidupan ini. Bagi jemaatmu dimanapun berada, yang saat ini merayakan ulang tahun kelahiran bahkan ulang tahun pernikahan, biarlah semakin berlimpah berkat yang Tuhan anugerahkan dan curahkan dalam hidup. Sukacita, umur panjang, kebahagiaan, keberhasilan dan kesuksesan Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Bagi jemaatmu yang saat ini pun dalam keadaan sakit, mari Tuhan pulihkan dan berikan semangat bagi mereka untuk sembuh. Dan kami percaya bukan hanya sehat secara fisik, tapi mental dan jiwa, bahkan iman mereka tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.